Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati bahwa tumbuhan memiliki struktur dan tempat hidup yang berbeda-beda? Yuk kita cari tahu. Kerajaan tumbuhan atau disebut kingdom plantae dikelompokkan menjadi 3, yaitu tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Pernahkah kamu memperhatikan ada makhluk hidup seperti tumbuhan yang menempel di batu, yang warnanya hijau, namun tidak terlihat mempunyai akar, batang, dan daun seperti tumbuhan lain? Nah, berarti kamu sedang melihat lumut, makhluk hidup yang sering juga disebut sebagai tanaman perintis. Adapun macam-macam tumbuhan lumut yaitu lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Lumut hati. Lumut ini disebut sebagai hati karena memang mempunyai bentuk seperti demikian. Meski belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, tumbuhannya berbentuk pipi dan hati. Selain itu, tubuh tersebut terbagi menjadi 2 lobus seperti sepintas benar-benar seperti lobus hati. Ciri-ciri lumut hati. Beberapa lumut memiliki tubuh berupa lembaran dengan banyak lekukan. Kamu melihat batang lumut sebagai daun tumbuhan. Meski tidak tampak secara kasat mata, lumut hati memiliki struktur tubuh yang meliputi akar, batang, dan daun tidak sempurna. Lumut daun ini berproduksi secara aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Alat reproduksinya berupa seperti payung. Sedangkan warna lumut hijau artinya memiliki klorofil dan dapat melakukan fotosintesis. Tumbuhan lumut dapat menghasilkan makanan sendiri atau makhluk hidup autotrof. Sebagian besar tumbuh dan menempel di bebatuan, tanah, dan batang pohon. Banyak dijumpai di tempat lembab, khususnya di hutan hujan tropis. Lumut daun. Lumut daun mirip dengan tumbuhan kecil yang tumbuh tegak dengan tinggi sekitar 10 cm dan beberapa ada yang mencapai 40 cm. Tubuhnya tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sebenarnya, tetapi mempunyai bagian yang menyerupai akar rhizoid, batang, dan daun. Ciri-ciri lumut daun. Tubuh lumut daun bisa dibedakan menjadi rhizoid, batang, dan daun. Melalui rhizoid ini, lumut daun dapat melekat pada benda tempat hidupnya. Habitatnya yang amat luas, dapat tumbuh di atas tanah-tanah gundul dan secara periodik mengalami masa kekeringan. Bahkan di atas pasir yang bergerak pun dapat tumbuh. Lumut daun merupakan tumbuhan kecil yang mempunyai batang semu dan tumbuhnya tegak. Lumut ini tidak melekat pada substratnya, tetapi mempunyai rhizoid yang melekat pada tempat tumbuhnya. Bentuk daun berupa lembaran yang tersusun spiral. Pada lumut daun, alat-alat kelaminnya terkumpul pada ujung batang atau ujung cabang-cabangnya dan dikelilingi oleh daun-daun yang letaknya paling atas. Lumut tanduk merupakan salah satu tumbuhan kecil, tidak berbunga, pendek, dan termasuk tanaman non-vaskuler atau bisa di air dan di darat. Lumut tanduk ini dapat ditanam pada akuarium dengan cara menempelkan tunas atau potongan lumut yang mengandung rhizoid pada kerikil di bagian bawah akuarium akan cepat tumbuh, mencapai permukaan air, dan membentuk rumut tebal. Ciri-ciri lumut tanduk.
merupakan tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora. Hidup melekat di atas tanah dengan perantara tizoidnya. Mempunyai talus yang sederhana dan memiliki satu kloroplas. Pada bagian bawah talus terdapat stomata dengan 2 sel penutup. Hidup di tepi danau atau di sepanjang sekokan. Mengalami pergiliran keturunan disebut metagenesis. Tumbuhan paku dibagi ke dalam 4 kelas. Kelas tersebut adalah paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Ciri-ciri tumbuhan paku: sebagian besar hidup di kawasan tropis basah. Secara umum dikenal dengan daunnya tumbuh dari tunas yang menggulung dan memiliki rambut halus. Berproduksi secara vegetatif dan reproduksi generatif, tidak menghasilkan bunga dan buah, melainkan spora untuk berkembang biak. Memiliki sistem pembuluh angkut baik pada akar, batang, dan daun. Tumbuhan paku dapat berbentuk pohon yang biasanya tidak bercabang, semak, epifit, tumbuhan merambat, mengapung di air, dan hidrofit. Paku purba. Tumbuhan paku jenis ini terancam punah. Hal ini disebabkan karena pada masa sekarang hanya ditemukan tumbuhan paku jenis ini dalam bentuk fosil. Ciri-ciri tumbuhan paku jenis ini memiliki daun yang kecil, bahkan tidak berdaun. Spesies dari tumbuhan ini yang masih tersisa adalah Xylothum. Paku kawat. Ciri-ciri tumbuhan paku kawat biasanya berdaun kecil dengan susunan spiral. Sesuai dengan namanya, batang ciri-ciri tumbuhan paku ini berbatang seperti kawat. Umumnya, tumbuhan ini hidup di darat dan sporangiumnya muncul di ketiak daun membentuk strobilus. Paku ekor kuda. Ciri-ciri tumbuhan paku ekor kuda memiliki daun tunggal dengan ukuran kecil dan tersusun secara spiral. Batangnya berwarna hijau dan beruas. Letak sporangiumnya berada di strobilus. Paku sejati. Ciri-ciri tumbuhan paku sejati ini dapat dilihat dari daun yang berukuran besar. Sporangium terdapat pada sporofil dan daun mudanya menggulung. Tumbuhan ini juga disebut sebagai pakis. Berdasarkan tempat hidupnya, habitat tumbuhan paku ini dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain, tumbuhan yang tumbuh di perairan, dan tumbuhan yang hidup di tanah. Tumbuhan berbiji atau spermatopita dibagi menjadi gymnospermae dan angiospermae. Tumbuhan berbiji atau spermatopita yang pertama adalah gymnospermae. Tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae adalah kelompok tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani gymnos yang artinya telanjang atau sperma yang berarti biji. Pada tumbuhan berbiji tertutup atau disebut angiospermae, biji atau bakal biji selalu terlindungi oleh bakal buah atau ovarium sehingga tidak akan tampak dari luar. Ciri-ciri gymnospermae: bakal biji tidak terlindung oleh daun buah, pada umumnya perdu atau pohon, bentuk perakaran tunggang, daun sempit, tebal, dan kaku. Tulang daun tidak beraneka ragam, tidak memiliki bunga sejati, alat kelaminnya terpisah, tumbuhan biji mempunyai jaringan pembuluh, tumbuhan berbiji terbuka, memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Gymnospermae ini memiliki batang yang tegak lurus dan bercabang. Tumbuhan gymnospermae mengalami reproduksi vegetatif atau aseksual. Reproduksi ini seperti contohnya tumbuhan pakis haji dan pinus.
tumbuhan pakis haji dapat bereproduksi menggunakan tunas yang disebut bulbil, dan tumbuhan pinus dapat berkembang biak secara vegetatif dengan menggunakan tunas akar. Tumbuhan berbiji atau spermatopita yang kedua adalah Angiospermae. Angiospermae berasal dari dua buah kata, yaitu angios berarti tertutup dan spermae berarti biji. Dari pengertian Angiospermae adalah tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup. Contoh pada tumbuhan ini adalah rambutan, semangka, apel, dan jambu biji. Angiospermae dibagi menjadi dikotil dan monokotil. Ciri-ciri dari tumbuhan dikotil: memiliki daun biji dalam embrio, akarnya tunggang, terdapat kambium pada batang, daunnya menyirip, jumlah kelopak 2, 4, atau 5, atau kelipatannya. Contoh dikotil diantaranya adalah cabai, ketela pohon, dan tomat. Ciri-ciri tumbuhan monokotil yaitu akarnya serabut, batang tidak bercabang, tidak berkambium, daunnya melengkung atau sejajar, jumlah kelopak 3 atau kelipatannya. Contoh monokotil diantaranya adalah jagung, kelapa, padi, dan pisang. Adapun reproduksi tumbuhan Angiospermae yaitu reproduksi secara vegetatif dan generatif. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betina. Sifat dari reproduksi vegetatif adalah menghasilkan keturunan yang identik atau sifat sama dengan induknya. Vegetatif ini dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sedangkan reproduksi generatif merupakan terjadinya individu baru didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang disebut fertilisasi atau pembuahan. Reproduksi vegetatif alami diantaranya adalah tunas. Tunas ini merupakan bakal individu baru yang muncul di batang bagian bawah. Yang kedua adalah rizoma atau akar rimpang, merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Selanjutnya adalah geragi, merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Umbi akar adalah pembengkakan pada bagian akar karena perubahan fungsi dan sebagai cadangan makanan. Sedangkan umbi batang merupakan pembengkakan pada bagian batang karena perubahan fungsi dan sebagai cadangan makanan. Umbi lapis merupakan modifikasi batang beserta daun yang memperlihatkan struktur berlapis-lapis. Sedangkan tunas adventif merupakan tunas yang muncul selain di batang. Reproduksi vegetatif buatan yang pertama adalah cangkok dengan melakukan pengelupasan kulit tangkai dan dibalut dengan tanah serta dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik. Yang kedua, dengan cara merunduk, merupakan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga tumbuh akar. Ketiga, mengenten adalah memotong suatu bahan tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis dan berbeda sifat. Selanjutnya adalah okulasi, merupakan menempel mata tunas dari tanaman ke batang tanaman lain sejenis. Reproduksi generatif merupakan terjadinya individu baru didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang disebut fertilisasi atau pembuahan. Bunga
adalah alat reproduksi seksual atau generatif pada tumbuhan Angiospermae. Fungsi bunga adalah sebagai wadah menyatunya gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan biji. Nah, anak-anak, itulah materi hari ini. Silakan dipelajari kembali hingga berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.